Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Lama tak ada kabar, kini Menpora Republik Indonesia Zainuddin Amali membocorkan soal perkembangan proses naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saini Patinama. Dia memastikan bahwa berkas naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saini Patinama telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Meski demikian, proses naturalisasi masih berjalan karena berkas ketiga pemain keturunan itu tertahan di DPR yang diketahui sedang memasuki masa reses atau kunjungan kerja. Saat ini masih menunggu karena DPR lagi reses, jadi kita tunggu selesai baru diagendakan lagi. Kalau sudah, saya siap ke Komisi 3 dan 10 karena Pak Presiden sudah tanda tangan, kata Zainuddin Amali. Pernyataan Menpora tersebut sekaligus menjawab rasa penasaran penggemar sepak bola tanah air mengenai lamanya proses naturalisasi ketiga pemain yang diajukan pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Belum lama ini Exco PSSI Hassani Abdul Ghani menyampaikan bahwa berkas Sandy Walsh dan Jordi Amat masih dievaluasi oleh DPR sehingga mereka tidak bisa menjalani sumpah WNI dan bermain di kualifikasi Piala Asia 2023. Lebih lanjut, Menpora memastikan pemerintah mendukung penuh proses naturalisasi jika memang sesuai dengan kebutuhan jangka panjang timnas Indonesia. Pemerintah juga akan memfasilitasi jika ada nama baru yang diajukan PSSI. Jadi, naturalisasi silakan lanjut. Prosesnya memang tidak bisa secepat kilat meski mereka punya darah Indonesia, tutur Zainuddin Amali. PSSI terlebih dulu mengajukan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora untuk dibahas Komisi 10 DPR RI demi mendapat persetujuan sebelum dilantik oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Dalam keterangan Ditjen AHU atau Administrasi Hukum Umum, dijelaskan ada 13 persyaratan yang wajib dipenuhi jika seseorang ingin dinaturalisasi. Baik Jordi Amat, Sandy Walsh maupun Saini Patinama telah menjalani beberapa proses naturalisasi seperti wawancara dengan Badan Intelijen Negara atau BIN dan lainnya beberapa waktu lalu di Jakarta. Selain 3 nama di atas untuk timnas senior, PSSI kabarnya juga ingin melakukan naturalisasi untuk U19. Setidaknya ada beberapa nama yang dilirik pelatih Sinteyong. Pada pemusatan latihan timnas Indonesia U19 bulan lalu, Sinteyong memanggil Jim Roberto Krok, Kai Boham, dan Max Christoffel. Satu nama lagi yang menjadi incaran adalah Ivar Janar. Lebih lanjut, proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh sampai saat ini memang masih terus berlangsung. Belum ada jaminan keduanya bisa memperkuat timnas Indonesia ketika FIFA Matchday pada September 2022 mendatang. Ketika disinggung mengenai peluang kedua pemain bermain di Indonesia pada September 2022 mendatang, anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani yang mengurusi program naturalisasi pemain keturunan tidak bisa banyak berjanji. Ia hanya meminta netizen berdoa saja supaya prosesnya berjalan lancar. Sekarang 2 nama itu prosesnya sudah ada di DPR. Sebetulnya tidak berbelit-belit, mereka saja yang tidak sabar. Kita berdoa bersama supaya DPR mengeluarkan rekomendasi agar nanti Pak Presiden mengeluarkan kepres, ujar Hassani Abdul Ghani. Saya harap September itu akan ada FIFA Matchday. Udah berani lagi saya ngomong. Mari kita berdoa bersama-sama semoga cepat selesai. Jadi FIFA Matchday pada September nanti mereka sudah dimainkan oleh Sinteyong, imbu Abdul Ghani. Setelah kepres naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh keluar, kedua pemain itu menurut Hassani Abdul Ghani juga tidak bisa serta-merta bisa dimainkan dalam laga resmi internasional. Pihaknya harus mendapatkan rekomendasi dari FIFA. Syarat untuk mendapatkan rekomendasi itu adalah adanya paspor yang sudah dimiliki Jordi Amat maupun Sandy Walsh. Hassani kemudian berbicara mengenai perpindahan Jordi Amat ke Johor Darul Takzim. Hassani sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu, sebab ia tahu kualitas yang dimiliki Amat. Ia juga paham betul Sinteyong tak main-main dalam memilih pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini. Sinteyong belak-belakan ungkap taktik andalan di timnas Indonesia, mirip gaya pelatih top Eropa. Sinteyong belak-belakan mengungkap taktik andalannya selama menangani timnas Indonesia. Taktik andalannya pun mirip dengan gaya pelatih top Eropa. Sinteyong mengatakan dirinya punya cara tersendiri dalam mengakali kurangnya persediaan striker lokal berkualitas dengan bermain tanpa penyerang murni. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga mengatakan ingin pemain-pemain depannya aktif bergerak di depan lawan. Sekilas, pernyataan Sinteyong tersebut mirip dengan apa yang sudah dilakukan pelatih-pelatih top di Eropa.
Sebagai contoh, Josep Guardiola bersama Manchester City yang kerap bermain tanpa penyerang murni pada musim 2020-2021. Sebagaimana diketahui, stok penyerang berkualitas masih menjadi masalah serius timnas Indonesia. Pada Piala AFF U19 2022, Shin Tae-yong bahkan sampai meminta rekomendasi penyerang berkualitas kepada publik Indonesia. Shin Tae-yong kemudian kerap mengakali hal tersebut dengan bermain tanpa menyerang murni. Sebagai contoh, pada SEA Games 2021, pelatih asal Korea Selatan itu kerap memasang Irfan Jauhari dan Ronaldo Kuateh yang berposisi natural sebagai sayap di posisi penyerang tengah. Shin Tae-yong pun mengakui memang cara itu dilakukan guna mengakali kurang tajamnya penyerang lokal. Pembinaan usia dini seharusnya melahirkan penyerang yang baik, tapi sampai saat ini hal itu tidak terjadi. Jadi strategi yang saya inginkan itu memang tanpa penyerang utama, kata Shin Tae-yong dikutip dari podcast dalam YouTube Sport 77 Official. Sekilas skema yang dijabarkan Shin Tae-yong tersebut mirip dengan apa yang ditujukan Guardiola bersama Manchester City. Pada musim 2021-2022, Guardiola kerap memasang Phil Foden yang berposisi natural sebagai gelandang serang di pos penyerang tengah. Bukan tanpa sebab, Shin Tae-yong memang sempat mengatakan bahwa dirinya mengidolakan sosok Guardiola. Hal itu disampaikannya dalam podcast bersama pesohor kenamaan Deddy Corbuzier awal tahun lalu. Dari pelatih yang saya kagumi, mungkin dari Manchester City, Pep Guardiola, kata Shin Tae-yong saat itu. Shin Tae-yong juga mengatakan bahwa dirinya menyukai pemain depan yang aktif bergerak di area pertahanan lawan. Pelatih berusia 52 tahun itu meyakini bahwa kemungkinan menang akan semakin besar jika pemain depannya aktif bergerak. Saya ingin pemain depan harus bisa melakukan pergerakan dan lari dari para pemain-pemain lawan. Ini baru bisa meningkatkan kemungkinan tim bisa menang, kata Shin Tae-yong. Pernyataan Shin Tae-yong ini pun mirip dengan apa yang disampaikan Erik ten Hag usai membawa Manchester United menang 3-1 atas Crystal Palace di laga uji coba pramusim pada Selasa 19 Juli 2022. Pelatih asal Belanda itu mengatakan pergerakan pemain depan di area lawan memperbesar kemungkinan timnya mencetak gol. Seringkali Anda melihat pemain-pemain ofensif, namun kehilangan peluang. Itulah yang mereka pikirkan dalam menyerang, yakni energinya, kata Ten Hag dikutip dari laman resmi klub. Tetapi mereka menyimpan energi di pertahanan dan mereka mendapat imbalan dengan mencetak gol karena mereka mendapatkan bola di area depan lapangan, imbu Ten Hag. Di sisi lain, manajer timnas Indonesia U19 Hendrik Irawan setuju dengan usulan pelatih Shin Tae-yong untuk mencari pemain naturalisasi demi meningkatkan kualitas Garuda Nusantara di Piala Dunia U20 2023. Berkaca dari pencapaian di Piala AFF U19 2022, Hendrik Irawan sepakat timnas Indonesia U19 akan kesulitan bersaing dengan negara-negara kuat jika tidak menambah kekuatan secara signifikan. Persaingan di Piala Dunia U20 2023 dinilai akan lebih sengit lagi dibandingkan Piala AFF U19 2022. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi negara dari benua Amerika maupun Eropa. Situasi itu membuat Hendrik setuju timnas Indonesia U19 harus menaturalisasi pemain. Cara menjaring talenta-talenta muda impor itu disebutnya bisa dilakukan salah satunya dengan menggelar training camp atau TC di Belanda.